Welcome back to channel Butuh Film Gun. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Horimiya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita dimulai dari suatu kelas yang akan menghadapi ujian masuk di tahun depan. Toru bereaksi terlalu berlebihan terhadap gurunya. Hori kemudian ngobrol dengan teman lainnya. Dia tidak sengaja menjatuhkan ponselnya dan diambil oleh Miyamura. Di sore hari, Hori menjemput adiknya, Sota. Miyamura pun berpapasan dengan mereka. Dia tampak mengenali wanita itu adalah Hori. Kemudian Hori sedang beres-beres di rumah didatangi oleh Miyamura dan adiknya yang tampak terluka karena terjatuh. Mereka bertiga pun ngobrol di meja makan. Miyamura mengakui dia adalah teman sekelasnya dan Hori pun terkejut. Miyamura makin sering ke rumahnya sampai Hori pun tahu secara personal tentang Miyamura. Miyamura memujinya karena Hori hebat, karena nilai ujian yang didapatkannya selalu bagus. Miyamura pun khawatir karena ada kelas renang. Di rumah Hori, dia memperlihatkan tato di tubuhnya. Di sekolah pun Hori dan Miyamura jadi buah bibir karena sekarang mereka lebih akrab dibanding biasanya. Dan itu membuat Toru merasa cemburu terhadap Miyamura, di mana dia menaruh rasa suka terhadap Hori. Miyamura pun membantu Hori menjemput adiknya karena Hori berbicara secara khusus dengannya berdua. Hori dan Miyamura berbelanja bersama. Ibunya Hori pun datang pulang ke rumah. Ibunya menanyakan tentang Miyamura yang sering datang ke rumahnya. Hori pun bilang dia seperti penjahat murung. Ibunya ingin berbicara khusus berdua dengannya. Hori pun penasaran tentang nama depannya Miyamura, sampai mengintip ruang ganti olahraga laki-laki. Besoknya Miyamura datang ke rumah Hori dan disambut ibunya. Dia juga membawa kue. Hori kemudian ingin tahu nama lengkapnya Miyamura dan membuatnya tertawa. Dia memberikan nama lengkapnya yaitu Miyamura Izumi kepada Hori. Di sekolah, ketua OSIS Sengoku memberinya tugas kepada Hori. Dia mengerjakan laporan itu hingga sore hari. Kemudian Hori memberikannya kepada Remi. Remi yang tengah buru-buru membawa laporan OSIS itu menabrak Miyamura. Dokumen pun tercecer. Besoknya Hori diinterogasi oleh ketua OSIS karena laporan keuangan tidak ada. Miyamura pun datang menghampirinya dan memberikan laporan itu. Dia bilang, Remi menyuruhnya untuk membuangnya. Kemudian di hari ulang tahun Hori, Miyamura memberinya kado berupa sebuah CD musik yang disukainya. Miyamura kemudian termenung memikirkan masa lalunya yang begitu suram dan muram. Kemudian ada pengumuman kelas di mana Toru dan Miyamura bersama di satu kelas yaitu kelas 1 hingga lulus nanti. Pada kerja kelompok, Miyamura berkelompok dengan Hori, Toru, dan Yoshikawa. Di atas atap sekolah, Toru menghampiri Miyamura yang sedang duduk. Miyamura kemudian meminta pendapat dirinya dari Toru. Toru mengatakannya aneh, tetapi dia tidak membencinya. Kemudian Hori datang ke sekolah cukup pagi dan duduk di kantin. Dia pun dihampiri oleh Remi dan membahas soal Miyamura. Remi ingin mengambil Miyamura darinya. Tapi Hori tidak mengizinkannya dan tidak memberikannya padahal statusnya tidak berpacaran. Miyamura pun datang kembali ke rumah Hori. Mereka berdua pun nonton film horor. Di sekolah, Toru, Yoshikawa, dan Hori membandingkan tangan mereka. Tangan dan jari Hori benar-benar begitu lentur. Kemudian pagi hari di sekolah, Miyamura yang datang dibuat khawatir oleh Yoshikawa dan Miyamura. Dia ternyata ribut dengan Toru karena demi Hori. Pagi hari seorang anggota OSIS, Sakura, tidak sengaja membuat dokumen tercecer keluar kelas karena angin. Kemudian Toru yang lewat itu membantu membereskan dokumennya dan mengantarkannya ke ruang OSIS. Siang hari yang panas itu, Miyamura memberikan es krim kepada Toru. Namun Toru tidak suka es krim rasa melon. Mereka pun mencegat Sengoku yang memakan es krim tersebut. Hori dan Miyamura kemudian memberi minuman, mengantarkannya kepada mereka berlima di sebuah ruangan sekolah. Di ruang tersebut, Toru penasaran karena Hori dan Miyamura begitu lama mengantarkan minuman. Di rumah, Hori dan Miyamura mengerjakan tugas sekolah bersama. Saat tidur, dia bilang sering membuka baju. Miyamura juga bercerita belum lama ini dia bertemu dengan teman SMP-nya.
Banyak yang mengira hubungan dekat Miyamura dengan Hori adalah sebagai pacar. Saat berjalan dengan Toru, Miyamura menghampiri dan menampar Shindo yang mendekati Hori. Mereka berempat pun ngobrol di situ. Hori pun menderita demam. Adiknya tidak memperbolehkannya untuk pergi ke sekolah dulu. Hori pun kemudian didatangi oleh Miyamura dengan membawa minuman dan kompres. Saat akan keluar, Hori menahan Miyamura dan memikirkan masa lalunya di mana dia pernah sakit dan ditinggal sendiri. Saat Sota, adiknya Hori berangkat sekolah, dia melihat sosok Miyamura berpegangan dengan seorang siswa perempuan. Adiknya pun memberitahukan kepada Hori tentang hal tersebut. Hori kembali bersekolah, dia pun bertemu dengan Toru. Toru kemudian mengatakan kepada Miyamura bahwa Hori merasa marah. Miyamura pun menghampiri Hori di area loker penyimpanan. Hori menanyakan siswa perempuan yang bergandengan tangannya dengannya. Miyamura menjawabnya, dia adalah Chika, siswa dari sekolah Yasaka. Itu membuat Hori merasa cemburu. Dia menjelaskan Chika adalah pacarnya Shindo. Miyamura datang ke rumah Hori untuk membawa pulang buku. Ayahnya Hori pun pulang, dia pun langsung dekat dengan Miyamura di sofa itu. Miyamura mengenalkan diri dan dia adalah teman sekolahnya. Ayahnya nyeletuk, Miyamura adalah pacar Hori dan Hori pun mengakuinya. Malamnya Hori mengantar Miyamura pulang. Di jalan mereka pun bergandengan tangan. Sore hari, Remi menghampiri Sakura di area lorong sekolah. Dia mengajaknya ke ruang OSIS. Remi mengatakan akhir-akhir ini Sakura berperilaku aneh. Remi pun ingin mendengarkan curhatannya. Sakura pun pergi meninggalkannya. Dia bergeming, pribadinya tidaklah begitu manis. Remi yang kembali dari toilet. Sakura kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki rasa terhadap seseorang. Miyamura pun datang kembali ke rumah Hori sehabis dari pulang sekolah. Mereka pun makan bareng sampai-sampai gak kerasa jam 8:30 malam. Ayahnya kemudian mengajak Miyamura untuk tidur bareng di kamarnya. Besok paginya, Hori dan Miyamura berangkat ke sekolah bareng. Ada 2 orang siswa di belakangnya, terheran-heran karena keluar dari rumah yang sama. Hori dan Miyamura jadi bahan gosip di sekolah. Rumor itu terdengar oleh Tori yang membuatnya gerah. Kemudian Miyamura mengubah penampilannya secara mengejutkan. Beberapa orang temannya yang sudah datang tidak mengenalnya. Penampilan berubahnya menjadi pertanyaan oleh siswa perempuan. Dia pun ke rumah bersama Hori. Ayahnya jadi tidak begitu mengenalnya karena mengubah penampilan. Dia dihubungi oleh Shindo yang membawa banyak permen. Saat istirahat di sekolah dengan Toru, tiba-tiba ada siswa perempuan yang melihat Miyamura. Cewek itu mengikuti Miyamura dan mengatakan kapan putus dengan Hori. Miyamura menjawabnya tidak akan pernah putus. Cewek itu adalah Sawada Honoka dari kelas 25. Di area loker sekolah, Miyamura dan Sawada saling berebut Hori satu sama lain. Saat pulang, Sawada selalu mengikutinya dan ternyata dia adalah tetangganya yang saling bersebelahan di apartemen. Esoknya saat pulang, Miyamura mencoba mengusirnya tetapi Sawada terlihat akan diganggu oleh 3 orang siswa seniornya. Dia pun mendekat kepada Miyamura untuk menjaganya. Toru dan Yoshikawa membawa wadah berisi sampah. Dia kemudian nabrak Sakura dan menyebabkan cipratan minuman kepadanya. Sakura menanyakan kepada Yoshikawa tentang pacaran. Dia bilang bahwa dia tidak berpacaran dengan Toru. Toru memberikan pinjaman jaketnya kepada Sakura. Sakura pun datang ke ruang OSIS, bertemu dengan Sengoku yang sebenarnya dia ingin mencari Remi. Kemudian Sakura mengembalikan jaket kepada Toru. Dia bilang lama karena dicuci terlebih dahulu. Dia juga memberikan sedikit kue kepada Toru dan menyukainya. Yoshikawa sebenarnya selama 3 tahun bersama, dia sedikitnya sudah memahami tentang Toru dan memendam rasa terhadapnya. Dia pun kemudian diberikan kue oleh Sakura. Yoshikawa kemudian mencoba membuat kuenya sendiri. Datanglah Toru mencoba kue tersebut. Dia pun suka dengan kue buatannya bersama Hori dengan Miyamura. Miyamura pun pergi ke Hokkaido, namun sayang HP-nya lowbat dan dia kelupaan bawa charger. Hori pun beberapa kali mengirimkan pesan ke Miyamura namun tidak dijawabnya.
Sampainya kembali ke apartemen, Miyamura mendapatkan banyak message. Dia kemudian pergi berlari ke rumah Hori. Namun, dia bertemu Hori di sebuah lift apartemen itu. Kemudian, Miyamura membawa CD dan mengajak Hori menonton film horor. Mereka berdua pun sama-sama ketakutan. Miyamura kemudian menemui dirinya yang dulu saat bermimpi, bahwa suatu saat akan ada seorang perempuan yang berbagi perasaan dengannya. Di sisi lain, Remy menjelaskan kalau sebenarnya Sengoku itu orangnya memiliki banyak kekurangan selain sering dipuja oleh yang lainnya. Tetapi Remy menyukainya. Kemudian Sengoku dan Remy saling berbagi buku cerita. Sengoku pun memberikan buku itu juga kepada Sakura. Dia memberitahu kalau bagian ketiga itu menarik. Sengoku mengajak Remy ke tempat rak buku. Dia menemukan buku yang sudah cukup tua. Di sekolah, Remy kemudian mengembalikan buku yang ia pinjam ke Sengoku saat sedang mengobrol bertiga dengan temannya yang lain. Kembali ke tempat rak buku itu, wajah Sengoku terlihat memerah. Remy pun menyatakan dia suka dengan Sengoku di ruangan itu. Di sisi lain, Hori mengecat kutek pada jari kaki Miyamura di kamarnya. Di sekolah, Sengoku kemudian menghampiri Miyamura untuk meminjam buku matematika B. Di sebuah ruang lab kimia, Miyamura menarik seragam Hori. Ada dua orang siswa yang melihatnya, membuatnya ketakutan. Di sisi lain, Yoshikawa didekati oleh seorang siswa laki-laki. Hori yang melihat perubahan sikapnya, dia bilang menolak cinta dari seorang siswa itu. Miyamura dan Hori mengusulkan untuk cari orang yang berpura-pura menjadi pacarnya. Dia adalah Toru yang akan berpura-pura menjadi pacarnya. Mereka menunggu kedatangan siswa itu. Miyamura dan Hori yang memantaunya kaget karena begitu tampan. Saat berbicara dengan Hori, Yoshikawa bilang dia menolaknya karena dia terlalu keren. Di kelas, Hori mengikat rambut Miyamura dan beberapa siswa perempuan melihatnya begitu manis. Miyamura dan Hori di sore hari, mereka pulang dari sekolah. Kemudian ada dua orang teman masa SMP. Dia pun tidak sengaja bertemu dengannya. Mereka berdua juga menjelaskan kalau masa SMP dulu dia begitu muram dan sendirian. Hori pun mencoba membela Miyamura. Tanihara kemudian bertemu dengan Shindo di restoran dan menanyakan perempuan yang bersama Miyamura, dan dia pun mengetahui namanya. Di luar minimarket, Hori bertemu 3 orang siswa termasuk Tanihara di sana dan menyindirnya. Mereka ketakutan saat melihat Hori. Miyamura meminta saran ke ayahnya Hori namun diajak ke dalam kamar mandi. Dia mengatakan soal Hori, saat ketika Miyamura marah, sepertinya Hori malah senang melihatnya. Ayahnya mengatakan dia menikmati celah dari karakter seseorang. Di lab kimia, Miyamura menemui Mizochi dan menanyakan soal ponselnya yang hilang. Kemudian Mizochi menghubungi teleponnya dan ternyata HP-nya tersimpan di kantong celana belakang. Tanihara bermimpi bersama Miyamura di sebuah ruangan sempit. Dia terbangun dan menghubungi Shindo, meminta nomor teleponnya karena ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kelinci. Besok sorenya, dia mendatangi toko kue Miyamura dan memesan 2 kue. Yoshikawa dan kakaknya yang sedang berbelanja kemudian bertemu dengan Yanagi dengan penampilan barunya. Kakaknya pun menghampirinya. Yanagi berkenalan dengannya. Yanagi mengakui kalau dia ditolak oleh Yoshikawa. Yoshikawa pun kemudian curhat dengan Remy. Menganggap Sakura berpikir kalau Toru dan dia sedang berpacaran. Namun, Yoshikawa tidak dapat mengungkapkan kebenarannya. Tetapi Remy akan mencoba membantunya untuk menceritakan hal tersebut kepada Sakura. Yoshikawa sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Di rumahnya, kakaknya mengajaknya untuk segera masuk sekolah lagi. Yoshikawa menyalakan HP-nya dan banyak pesan masuk ke HP-nya. Akhirnya Yoshikawa kembali ke sekolah. Toru mengajaknya untuk berbicara berdua di atap sekolah. Membahas soal Sakura yang menyatakan suka kepadanya. Dia menganggap kalau Toru dan Yoshikawa masih berpacaran. Toru juga mengungkapkan kalau Sakura itu terlalu baik dan berpikir tidak akan cocok. Sakura pun datang ke ruangan OSIS. Di sana ada Sengoku yang sedang menyapu lantai. Saat Sakura melihat keluar jendela, ada Toru dan Yoshikawa berdua di luar sana. Saat Sakura akan cabut dari tempat itu, Sengoku mencoba menahannya.
Sakura mengungkapkan dia sudah ditolak sebelum menembak Toru yang dia inginkan. Kemudian beberapa kelompok siswa laki-laki mencoba lebih dekat dengan Yanagi. Miyamura awalnya khawatir kehilangan hubungan antara siswa laki-laki. Namun dia juga mulai berteman dengan Yanagi. Sawada mulai merasa nyaman bergaul dengan siswa laki-laki. Saat didatangi oleh Iura, Sawada berpaling diri. Dia takut dengan Iura. Dia juga tidak suka dengan orang yang berisik. Kemudian adiknya Iura, Motoko, putus asa setelah gurunya mengklaim dia tidak akan bisa masuk ke sekolah menengah pilihannya. Iura pun memberinya dukungan. Iura kemudian meminta Hori untuk mengajari adiknya itu. Hori meminta Miyamura untuk makan malam bersama di malam Natal itu. Tetapi dia tidak bisa karena masalah pekerjaan. Itu membuat Sota dan Kyosuke kecewa. Toru berbicara dengan Sengoku dan Iura tentang perasaannya terhadap Yoshida. Toru kemudian mengajak Yoshida pergi ke rumahnya. Dia pun diajak ke kamarnya. Penjaga rumah menghampiri mereka berdua di kamar. Dia akan menyiapkan kue untuk mereka berdua. Miyamura pun datang ke rumah Hori, membawa kue di malam itu. 1 jam kemudian, dia pun pergi. Hori pun mengantarnya pulang. Di perjalanan, mereka berdua membahas soal kelulusan yang sebentar lagi. Hori mengatakan dia belum tahu betul soal diri Miyamura sepenuhnya. Dia mengakui setelah lulus ingin selalu tetap bersamanya. Miyamura membalasnya dengan mengajaknya untuk menikah. Hori pun mengatakan akan membuatnya bahagia. Tahun ajaran akan segera berakhir. Seluruh siswa membersihkan loker penyimpanannya. Remi mengusulkan ingin melakukan perjalanan dengan temannya yang lain. Dia meyakinkan bahwa mereka semua akan tetap berteman. Di rumah Hori, Miyamura merenungkan seperti apa kehidupannya jika dia tidak sengaja bertemu Hori. Dengan adanya Hori, kehidupannya pun berubah dibanding masa lalunya. Pada upacara kelulusan, Miyamura pun bersin dan menyebabkan keributan pada saat Sengoku berpidato. Sawada mengucapkan selamat tinggal kepada Hori, sementara Sakura mengucapkan terima kasih kepada Toru. Yanagi mendekati Yoshida tentang ide untuk mengajak mereka pergi jalan-jalan. Di akhir cerita, Hori mengajak Miyamura untuk makan sushi. Miyamura pun merenungkan hal-hal perubahannya yang terjadi dengan Hori. Dia ingin membalas atas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.